Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. I'm very well, thank you. Okay, before we going start our lesson today, let's pray together. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Atala, please lead the prayer. Silakan Atala dipimpin doanya. Iqra'u doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adkhil bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan lancar ya, karena sudah diawali dengan doa. Oke, now I will check your attendance first ya. Ibu mau absen dulu. Oke. Untuk namanya yang dipanggil, please raise your hand, angkat tangannya. Oke. Do you understand what I mean? Bisa dipahami?
Bisa. Oke, good. Oke. Atala, Noviandika, Aisyah, Alisa, Nafisa, Agnia, Ais, David, Algani, Bilqis, Hamzah, sakit? Sakit, Hamzah sakit ya. Afrika, Afra, Dara, sakit, Dara sakit. Kemarin juga nggak masuk. Oh, ya. Syakira, Kito, Najwa, Helmi, Kiria, Aska, Sultan. Oke, sudah ya, bisa di absen. Ya mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan. Oke. Nah, to increase our nationalism, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nih sebelum belajar. Let's sing a song, ya, our national song, ya. Jadi mari kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya apa, Bu? Oke, kita lihat ya. Lagunya Indonesia Raya. Sudah hafal? Sudah. Oke. Stand up please. Silakan berdiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, give applause. Tepuk tangan. Oke. Oke, untuk lebih semangatnya lagi, Ibu mau kita tepuk semangat. Sudah hafal kan? Ya, sudah biasa ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, sudah mulai semangat. Oke, biar lebih konsentrasi lagi nih. Ketika Ibu bilang tepuk 1, berarti tepuknya berapa? 1, berarti tepuk 1. Kalau tepuk 2, berarti tepuknya berapa kali? 2, berarti kalau Ibu tepuk 3,
berarti berapa kali? 3. Oke, kita mulai ya. Ini jadi biar konsentrasi ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, good, very good. Oke, sit down please, silahkan duduk. Oke. Kita sudah siap ya, kita sudah siap untuk belajar. Oke, tadi udah semangat nih, udah konsentrasi. Oke, sekarang I will review what lesson about last week ya. Jadi ibu sekarang mau nge-review dulu nih. Kita mau ulang dulu pelajaran yang sudah dipelajari minggu kemarin. Oke, do you still remember the material last week? Kita sudah mempelajari tentang apa saja? Tentang subjek. Kemudian tentang apa lagi? To be. Kemudian tentang apa lagi? Verb. Nah, kalau subjek itu apa? Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau to be itu apa sih, Bu? Nah, kita ulang lagi. To be adalah kata kerja bantu subjek, ya. Terus kalau verb itu apa? Verb adalah kata kerja, berarti yang menunjukkan pekerjaan. Oke, masih ingat? Masih. Oke, bagus. Nah, sekarang coba ibu tanya, ya. Kalau contoh dari subjek itu apa saja? Who knows? Siapa yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Oke, apa? Please. I, they, you, we, he, she, it. Oke, very good. Oke. Now, ketika sekarang ibu tanya nih, to be, kinds of to be. Contoh to be itu apa aja yang minggu kemarin kita sudah pelajari? Anybody knows? Please raise your hand. To be. Okay, please. And, are, is. Okay, very good. Okay, sekarang how about verb? Nih, kata kerja. Okay, anybody knows? Please raise your hand. Okay, please. Verb. Menulis, membaca, menggosok. Nah, itu jadi pekerjaan ya. Jadi kalau pekerjaan ya semua kata kerja ya. Mau menulis, mau membaca, terus apa lagi? Memasak, mencuci, pokoknya banyak ya kata kerja ya. Itu adalah kata kerja. Oke, sekarang nih sebelum kita mulai pembelajaran, I will give you diagnostic assessment. Jadi ibu akan memberikan some question ya, beberapa pertanyaan, and then you answer the question ya. Kemudian kamu jawab pertanyaannya. Oke? Do you understand what I mean? Bisa dipahami? Oke, very good. Oke, jadi everyone has a paper ya. There are 5 question ya. Ada 5 pertanyaan ya. Kemudian kalian isi ya. Silakan boleh diisi yang sudah mendapatkan lembaran asesmennya.
Oke, finish? Sudah selesai belum? Belum. Oke, silakan lanjutkan ya. Finish? Sudah? Sudah? Belum? Oke. Time is up. Waktu sudah habis ya. Dikumpulkan. Oke, please collect ya. Oke. 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 Stop. Waktunya sudah. Beri waktu dulu ya untuk ibu mengoreksi your answer, to correct your answer, oke?
Oke. Nah, oke, nih ya. Sekarang perhatikan nih ya. Perhatikan ibu ya. Oke, kita mulai untuk pembelajaran. Oke, sekarang lihat nih. What are we doing now? Apa yang sedang kita kerjakan di kelas ini? Kita lagi ngapain nih? Di sini lagi ngapain? Lagi apa? Lagi belajar. Oke, good. Oke, sekarang nih, misalkan kayak ya, ibu nih. Nah, menurut kamu, what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? Sedang apa nih? Sedang apa nih? Membaca. Berarti misalkan kayak gitu kalimatnya saya sedang membaca. Berarti ibu sedang membaca. Oke, sekarang kalau misalkan kayak gini, ya. Nih. Berarti sedang apa? Sedang menulis. Oke, berarti itu adalah kerjaannya sedang menulis. Oke, good. Oke, nah coba sekarang berarti kita sudah menebak nih. Oh, pekerjaan berarti sedang menghubungkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Berarti kita sudah tahu nih bahwa today we will talk about apa pekerjaan yang sedang dikerjakan. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menyatakan pekerjaan yang sedang dikerjakan, ya? Atau dalam bahasa Inggris disebut apa? Namanya present continuous tense, ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih the purpose of the lesson today. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran kita tentang present continuous itu mau ngapain aja. Oke, kita lihat ya, the purpose of the lesson today is tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, first ya, peserta didik mampu memahami definisi dari present continuous. Jadi pembelajaran kita hari ini peserta didik ya, peserta didik kita kalian ya, kalian adalah peserta didik. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini, jadi diharapkan bahwa kamu nanti akan pahami, mampu memahami apa sih present continuous itu, ya. Oke, sekarang the second, number 2 ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian penting dari present continuous tense sederhana. Berupa apa? Ada subjek, kemudian harus ada apa lagi? To be, kemudian apa lagi? Verb. Nah, jadi diharapkan kalian mampu bisa mengidentifikasi nanti mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk to be, mana yang termasuk verb, ya, kayak gitu ya. Oke, number 3 ya, third. Number 3, peserta didik mampu mengidentifikasi rumus dasar dari present continuous. Jadi setelah kamu pahami tentang present continuous itu apa, kemudian bagian-bagian pentingnya apa, nah kemudian ada contoh kalimatnya. Jadi nanti kamu akan paham cara mengidentifikasinya. Jadi bisa nih kamu akan tahu mengidentifikasi rumusnya. Oh, present continuous itu punya rumus seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang jelas number ya. Peserta didik mampu menyusun kalimat present continuous tense sederhana dengan tepat. Jadi setelah kamu paham apa itu present continuous tense, bagian-bagiannya, kemudian rumusnya, nah nanti kalian diharapkan akan mampu apa? Menyusun kalimat present continuous tense sederhana, gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi kita sudah punya tujuannya nih, hari ini kita akan mempelajari apa, gitu ya. Oke, sekarang nih sebelum mulai pembelajaran, let's motivate ourselves. Mari kita motivasi dulu nih diri kita nih, supaya kita siap belajar. Dengan apa? Ikuti apa yang ibu katakan ya. I am smart. I am smart. I am grateful. I am grateful. I am ready to learn English today. I
Selanjutnya kita melihat materi pembelajaran tentang present continuous tense ya. Kita lihat ya. Present continuous tense. Present continuous tense itu apa? Nah, ternyata present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung saat ini atau dalam periode waktu tertentu saat ini. Tenses ini juga digunakan untuk menyatakan rencana di masa depan yang sudah pasti. Jadi, present continuous tense itu apa? Dalam present continuous tense adalah tenses atau aturan yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan, begitu pekerjaannya ya. Sama kalau bahasa Indonesia begini, saya sedang makan. Berarti pekerjaannya ketika dia ngomong sedang makan itu sedang dilakukan ya? Sedang dilakukan ya? Beda lagi dengan kalimat kayak gini, saya sudah makan. Berarti makannya sudah belum? Sudah. Nah, tapi orang ini ketika dia bilang saya sedang makan, itu berarti pekerjaannya dia sedang dilakukan, dia sedang makan. Misalnya kayak gini, kamu lagi ngapain? Kamu sedang apa? Saya sedang makan. Berarti dia sedang makan. Paham gak? Paham ya? Oke, good. Sekarang lihat lagi nih ya. Fungsi utamanya present continuous tense itu apa? Untuk menyatakan tindakan yang sedang terjadi sekarang. Seperti yang tadi dijelaskan ya, contoh kalimatnya, she is reading a book. Dia sedang membaca buku. Berarti membaca bukunya itu ya sedang dikerjakan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang yang kedua, tindakan yang sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Michelle is studying history. Michelle sedang belajar sejarah. Berarti ketika ngomong kayak gitu ya, si Michelle itu masih sedang belajar sejarahnya, gitu ya. Ya, yang ketiga, rencana masa depan yang pasti. Contoh kalimatnya, we are going to Bangkok next month. Jadi kami akan pergi ke Bangkok bulan depan karena sudah ada rencana, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya ya. Nah, perhatikan sini. Kita lihat. Nah, sekarang lihat dulu bagian-bagiannya dulu ya, sebelum rumus ya. Di kalimat present continuous tense itu harus ada apa tadi? Pertama harus ada subjek, kemudian harus ada to be. Nanti kesininya mengikuti verb ya atau kata kerja. Nah, sekarang lihat sini ya. Ada subjek. Subjek itu coba bareng-bareng. Subjek itu ada apa aja? I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu subjek. Nah, masing-masing subjek ini dia memiliki pasangan to be-nya sendiri, ya. Jadi kalau I harus berpasangan to be-nya itu dengan N, ya. Kemudian you, Dewi harus berpasangan ya dengan R. Nah, dia nggak mau nih kalau berpasangan sama N, dia nggak mau karena bukan pasangannya, ya. Kemudian ada she, he, she, it. Dia harus berpasangan dengan is. Itu adalah pasangan to be-nya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nih, biar gampangnya kayak gini aja. I, you, they, we. I di sini M. Ini kayak gini aja. R, he, she, it, is. Bisa dipahami ya? Oke, ini adalah bagian-bagian dari present continuous tense. Nah, contohnya tadi apa? I am reading a book. Contohnya ya. Oke, sekarang kita lihat analisis. Contoh kalimatnya katanya present continuous itu adalah I am reading a book. Contoh ya. I am reading a book. Misalkan gitu ya. Atau kalimat I am reading saja boleh ya. Kita identifikasi ya. I di sini sebagai apa? Sebagai subjek. Kemudian M di sini sebagai apa? To be. Kemudian di sini read. Read ini kata kerja awalnya adalah read. Berarti ini sebagai apa? Verb. Kemudian kok ada ing-nya? Karena untuk menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi kayak gitu
itu berarti tambahkan ing. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa rumus dari present continuous tense adalah subject plus to be plus verb plus ing, atau ditambahkan di sini objek. Kemudian di sini bisa complement. Complement itu pelengkap. Misalnya gini, I am reading a book in the library. Saya membaca buku di perpustakaan. Nah, perpustakaan itu namanya complement atau pelengkap. Ya, pelengkapnya berupa pelengkap tempat. Do you understand? Paham nggak? Paham. Oke, good. Sekarang lihat ya. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Kita lihat, dari satu kalimat kita bisa rubah semuanya. Kita lihat, I am reading a book. Saya sedang membaca buku. Nah, terus kalau subjeknya kita rubah jadi they. Jadi gimana? They are reading a book. Kalau subjeknya kita rubah jadi we. Jadi we are reading a book. Kalau subjeknya dirubah jadi he. Jadi gimana? He is Reading a book. subjeknya dirubah jadi she. She is reading a book. Nah, perhatikan untuk it itu kan untuk benda. Nah, contohnya di sini kalimatnya it-nya di sini kucing, misalkan ya. It is wearing blue hat. Jadi maksudnya ini atau si kucing ini menggunakan atau sedang menggunakan topi berwarna biru. Jadi kalau kita untuk kata benda, bukan untuk manusia, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, oke, good. Oke, sekarang I have some picture here. Bisa dipahami ya? Contoh dari kalimat present continuous tense. Bisa? Bisa. Oke, look at the picture. I have some picture here. Oke, now look at the picture. Nah, ini menurut kalian nih lagi ngapain? Ibu tanya dulu lagi apa pekerjaannya? Sedang memasak. Lihat, orangnya ada berapa orang? Satu. Perempuan atau laki-laki? Oke, kita lihat, kita analyze, kita identification ya, kita identifikasi. Berarti kalau kayak gitu, dia masuknya ke subjek yang mana? Apakah masuk ke I, apa you, they, atau we, atau she, atau it? She. Oke, kita buat bikin kalimatnya ya. Kita buat kalimatnya. Let's make a sentence. Berarti kalimatnya she subjeknya apa? Is memasak, cook, tambahkan ing. Jadi cooking. Jadi she is cooking. Oke, do you understand? Oke, sekarang I have the other picture. Oke, look at the picture. Lihat sini. Who knows? Siapa yang tahu nih? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Natalia. Dia perempuan. Sedang membaca. Coba kalau kita bikin kalimat dalam bahasa Inggris, present continuous. She is reading a book. Oke, good, very good. Oke, now ada picture. Oke. Nah, lihat. Ini kegiatannya lagi apa? Mencuci mobil. Berapa orang? Dua orang. Kalau dua orang masuknya ke subjek mana? They. Berarti they pasangan tujuhnya apa? Are. Berarti they are. Terus mencuci bahasa Inggrisnya apa? Wash. Tambahkan in. Jadi washing. Mobil bahasa Inggrisnya are. Berarti kalimatnya gimana? They are washing a car. Oke, very good. Oke, sekarang together, jawab bersama-sama. Lihat gambarnya. Lagi ngapain nih gambarnya nih? Berenang. Oke, berarti yang berenangnya siapa? Perempuan. Oke, sekarang coba jadi bikin kalimatnya gimana? She is swimming. Oke, she is swimming. Ya, berarti dia perempuan sedang berenang. Oke, the last picture. Oke, lihat.
Kalau yang tadi cuci mobilnya ada 2 orang, nah sekarang cuma 1 orang. Nah, gimana nih? Let's identify. Kita identifikasi. Berarti gimana? Oke, very good. Oke, itu sudah paham ya? Sudah bisa ya mengidentifikasi ya tentang present continuous. Oke, nah. Oke, I'll make use some groups ya. Ibu akan buat berdasarkan tadi assessment ya. Jadi nanti grup 1, first group, second group, third group, and fourth group ya. Jadi di sana grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Nanti yang ibu sebutkan namanya silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang grup 1, Najwa, Yaumi, pindah ke sana. Najwa, Yaumi, Wirya, Raska, Sultan di grup 1. Ya. Najwa, Yaumi, Wirya, Raska, Sultan. Grup 2, Algani, David, Amia, Ais, Diokis, Hamzah nggak masuk. Grup 3, Jundi, Afrika, Afra, Syakira, Tito. Grup 4, Atala, Sofian Dika, Ais, Raisa, Alisa, Nafisa. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Sekarang nih ya, coba lihat. Ibu punya gambar. I have some picture again. Oke. Nah, lihat sini. Coba. Kita bersama-sama dulu nih. Anybody knows siapa yang bisa ke depan nih menunjukkan kegiatan? Nanti kamu pilih ya, match the sentence based on the picture. Jadi kamu pilih mencocokkan jawabannya sudah tersedia di sini, kemudian dengan disesuaikan dengan gambarnya. Oke, siapa yang bisa menjawab number 1? Number 1, silakan. Silakan ke depan. Oke, Afra, maju Afra. Oke, siapa yang mau ke depan? Ayo. Ayo. Siapa? Oke, silakan. Nah, number 1. They are washing a car. Oke, very good. Number 2. Who wants try? Siapa yang mau coba? Ayo, silakan. Number 2. He is washing car. He is washing a car. Oke, good.
baik. Nah, oke Afra. Apa Afra? Please come forward. She is sleeping. Oke, thank you. Dia benar. Berarti sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Berarti udah paham nih tentang contoh kalimatnya, cara mengidentifikasi kalimatnya. Oke, nah, I'll give you some question. Ya, nanti Ibu akan bagikan beberapa pertanyaan ya, lembar pertanyaan untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Oke, udah nih. Jadi nanti kalian lihat ya. Yang pertama, kamu kelompok kalian setiap kelompoknya diberikan multiple choice, jadi pilihan untuk yang ABC yang itu ya, yang multiple choice ya, yang pilihan. And then kemudian yang berbentuknya gambar ya, yang berbentuk gambar. Jadi nanti seperti latihan ini ya. Jadi make a sentence gitu ya, buat kalimat berdasarkan gambar, oke ya. Jadi nanti silakan kalian bekerja kelompok bersama-sama ya untuk menyelesaikan soalnya, gitu ya. Jadi ada yang bertanya? Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Silakan dikerjakan ya. Ya, ini kan kalimatnya. Nah, kamu coba lihat, sedang apa? Sedang makan. Ada berapa orang? Nah, kayak gitu, ada 4 orang. Berarti maksudnya ke subjek yang mana? Kalau 1 orang, D. Berarti D